Iya, pemirsa masih di toko kita, masih juga bersama dengan Profesor Nasir, Menteri Riset Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi. Prof, kita tadi sempat terputus terkait dengan begitu pesatnya teknologi. Oke, kemudian juga melihat sebenarnya sudah kelihatan nggak sih dampak positif dari kemajuan teknologi ini terkait dengan penggunaan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia? Ya, itulah resiko dari suatu perkembangan teknologi ya. Begitu kita ada teknologi yang berkembang pesat, sementara manusianya tidak menyiapkan diri dengan baik, ini akan mengalami hal yang sangat berat. Maka aspek positifnya ada. Oke, benturan-benturannya itu ya? Benturan-benturannya itulah yang harus kita waspadai. Nah, sekarang terjadi hoax dan sebagainya. Ini yang sangat penting sekali. Hoax, hate speech juga begitu ya? Semua hate speech, karena mereka tidak sadar. Ini adalah menyakiti orang lain. Tidak sadar, karena teknologi ini begitu cepatnya sekali. Oke, status begitu ya, mencaci ya? Semua mungkin status boleh juga ya, Prof ya, kalau misalnya informasi yang baik begitu ya untuk di-share di masyarakat. Itu sangat bagus sekali nanti kita lakukan. Ya, Prof, saya pengen tahu nih pengalaman Profesor Nasir sendiri terkait dengan experience-nya juga. Kita masih akan sharing-sharing. Boleh kita sambil jalan-jalan, Prof ya? Oke, boleh. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat. Prof Nasir, tadi Anda katakan berarti begitu pentingnya tadi peran pendidikan dan juga teknologi, agar tidak terjadi benturan-benturan di masyarakat, termasuk tadi munculnya hate speech dan juga hoax yang belakangan ini ramai begitu ya, menjadi trending sendiri. Oke, kemudian gimana Prof Nasir? Kita boleh sambil duduk ya, Prof ya? Oke. Bagaimana tadi mengenalkan pendidikan dan juga teknologi mulai dari usia dini, mulai dari SD sampai pendidikan tinggi, sehingga mereka bisa membudayakan begitu ya, menjadi perilaku nih pendidikan dan juga teknologi di masyarakat. Gimana, Prof? Jadi karena perkembangan sekarang teknologi yang begitu dahsyat, terutama media sosial semuanya, banyak yang memanfaatkan menjadi tidak baik. Maka rakyat Indonesia itu harus memahami tentang literasi. Selama ini literasi baru literasi judul namanya calistung, membaca, tulis dan hitung. Saya juga pernah tuh. Baru dengar kan? Iya, dengar. Istilah calistung, membaca, menulis dan berhitung. Kalau sekarang? It is not enough. It's not enough. Ya. Nah, oleh karena itu ada 3 literasi yang harus dikuasai. Apa tadi? Bahkan sampai 4. Pertama, literasi tentang literasi teknologi. Rakyat Indonesia mulai dari TK sampai perguruan tinggi sampai masyarakat semuanya harus paham tentang teknologi. Teknologi itu harus, perkembangan teknologi harus mengerti apa manfaat teknologi, apa dampak dari teknologi, apa yang merugikan dalam teknologi tersebut, harus tahu betul. Bahkan bagaimana cara membuatnya, big datanya tahu. Nah, ini yang penting. Yang kedua adalah literasi terhadap data. Data literation. Kalau kita paham tentang data, bagaimana menggunakan data yang baik, informasi yang baik itu, ini bisa dibaca semua. Jadi nanti apakah informasi benar atau tidak, harus kita lihat data ini. Sumbernya ya? Sumbernya, sehingga meyakini apakah benar data itu adalah merupakan sumber data yang baik. Yang ketiga, teknologi sudah baik, data sudah baik, tapi human, manusianya. Nah, ini dia. Human ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang human error-nya cukup tinggi ya? Tinggi. Digoreng gitu ya istilahnya. Yang menjadi sangat penting human ini adalah bagaimana seseorang berperilaku yang bisa memberikan nilai ekonomi, nilai produktivitas yang baik, value yang baik, sehingga bagaimana kalau ada satu perilaku manusia yang menyakiti orang, ini harus diajarkan etika. Nah, kalau sekarang yang terjadi kan nggak begitu. Wes pokok hantam sana sini udah itu yang bikin. Artinya Prof tadi begitu ya, kalau kita lihat benturan-benturan, carut marut yang terjadi begitu ya, ini bisa dilihat bahwa pemahaman pendidikan dan juga teknologi ini belum bisa diserap secara maksimal. Secara baik, ya, Prof ya, secara baik. Masalah humannya. Dan yang terakhir, ini biasanya pada yang akan jadi korban sekarang. Siapa yang itu adalah pada orang yang tidak pernah memanfaatkan teknologi. Nggak melek teknologi. Tidak melek teknologi. Maka perlu namanya long life education. Belajar sepanjang hayat. Jadi walaupun orang tua, belajar teknologi penting. Prof, ini kalau kita lihat bahwa teknologi dan juga pendidikan ini sangat peran yang penting, yaitu dari tenaga pengajar. Ini saya sempat baca-baca juga begitu ya. Ini, nah saya mau cek and recheck, cross check sendiri gitu. Benar nggak sih kabarnya sendiri? Ini Dikti juga sudah mulai
melihat, mengawasi, mengawasi tenaga pengajar semua yang ada di Indonesia begitu ya, terkait aktivitas tadi cara mengajar di dalam kelas, kemudian sampai di sosial medianya, betul seperti itu, betul. Prof? Betul, jadi dosen, pengajar itu kan kami monitor yang tradisional itu kami monitor namanya melalui PDPT, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ini adalah tatap muka yang dilakukan face to face. Ke depan kami tidak cukup itu. Kalau dia menggunakan dengan digital learning, e-learning, online learning, bagaimana? Nah, maka sistem pembelajaran itu harus kita awasi. Maka dia akan menggunakan online learning. Kami bentuk namanya apa? Cyber Institute. Yaitu untuk mengawasi sistem perkuliahan daring bagi semua dosen yang ada di Indonesia. Prof, ini jadi pertanyaan besar juga begitu. Kenapa perlu diawasi? Apakah kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dalam kondisi yang berbahaya? Bukan begitu. Bukan juga ya? Bukan, karena apa? Kalau kita mengawasi terhadap ini supaya proses pembelajaran benar. Kalau benar, outputnya nanti diharapkan benar. Kalau ini tidak diawasi dengan benar, ini bermasalah nanti. Bermasalah lulusan tidak berkualitas. Lulusan tidak mengambil menyiapkan sumber daya baik. Kalau lulusan tidak menyiapkan sumber daya yang baik, ini akan berdampak lulusan itu akan terjadi namanya disguise unemployment, pengangguran yang terselubung. Kalau pengangguran terselubung, mereka bisa berbuat untuk radikalisme. Ini akan terjadi, ini jangan sampai terjadi. Prof, sebelum kita masuk tadi masuknya pemahaman radikal ke dalam dunia pendidikan sendiri, saya mau tanya juga terkait dengan tadi kapan sih begitu ya pengenalan teknologi dan juga pendidikan sendiri? Kalau pengamatan dari Profesor Nasir sendiri ini sudah dikenalkan dari usia dini. Itu kapan mulainya? Apakah dari toddler atau? Kalau masalah pembelajaran mesti sejak dini ya, teknologi itu. Tapi masalah radikalisme itu kan harus dikenalkan. Betapa pentingnya kita namanya berpikir secara holistik. Cara holistik itu apa? Kita memperhatikan terhadap perbedaan. Kita harus memperhatikan terhadap kebersamaan. Kita harus memperhatikan tentang pentingnya kita untuk menghimpun untuk mencapai tujuan negara. Kalau kita bicara mengenai ilmu teknologi Bu ya, ilmu pengetahuan sendiri, itu kan hitung-hitungannya pasti ya. H2O, berarti 2 molekul hidrogen, 1 molekul oksigen sendiri. Saya suka ilmu pasti dok. Prof, artinya begitu, kalau tadi sistem-sistem ini sudah diterapkan, melalui kementerian sendiri, kepastian target, achievement begitu ya, sudah bisa diukur Prof. Nah, itu kami sekarang mulai coba. Sejarah Indonesia itu yang namanya achievement untuk masalah inovasi dan riset itu tidak pernah punya target. Kalau sekarang? Sekarang sudah keluar namanya RIRN, Peraturan Presiden, RIRN Riset, Rencana Induk Riset Nasional untuk tahun 2017 sampai tahun 2045. Apa akan dicapai tahun 2045? Ini 5 tahunan kita breakdown. Jadi sudah pasti nih ya, targetnya sudah bisa diukur sekarang ya. Terukur. Prof, masih akan kita lanjutkan di toko kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.